Selamat pagi teman-teman. Kita lagi membahas kasus yang baru viral ini, kasusnya Jeffrey Epstein ya teman-teman. Yang mana saya di sini Resta Kurniawati, pemula konten kreator ya teman-teman, dan juga founder dari JTO ID Kelas. Nah, di sini saya berusaha mengulik tuntas tentang kasus Jeffrey Epstein itu sendiri dengan menggunakan analisis kritis The 48 Laws of Power dalam kasus Jeffrey Epstein, yakni kuasa di balik bayangan. Yang mana ini merupakan sebuah dekonstruksi strategi dan etika kekuasaan. Lanjut teman-teman. Di sini kita harus tahu dulu mekanisme dari impunitas dari seorang Jeffrey Epstein, yang mana citra yang terkenal oleh Jeffrey Epstein merupakan citra yang bukan hanya sekedar citra, ada cerita kriminal di sana. Saya di sini berusaha mengulik studi kasus tentang bagaimana peran kekuasaan, uang, dan jaringan sosial direkayasa untuk menutupi tindak kejahatan. Dan konteks yang saya gunakan ialah konteks lensa, berdasarkan teori Robert Greene, yang mana kita membedah dari adanya pola kekuasaan yang memungkinkan manipulasi dapat bertahan selama bertahun-tahun. Ya, tentunya dari mekanisme impunitas ini, kekuasaan berusaha Jeffrey Epstein kuasai dengan adanya interlocking mechanism, adanya media influence, social elite, surveillance blind spot, dan feedback loop, interlocking mechanism, financial system, bahkan legal loopholes. Yang mana di sini berkaitan terhadap adanya 3 mekanisme impunitas, yaitu kekuasaan, citra publik, dan jaringan sosial. Berkaitan pada hukum 1, yakni kekuasaan melalui jaringan elit. Prinsip dasar yang digunakan membangun koneksi dengan orang-orang yang berpengaruh, terutama dalam validasi dan akses. Namun, realitas ialah melupakan tameng reputasi, digambarkan dengan 3 bagan, yakni Jeffrey Epstein sebagai seorang politisi, dan Jeffrey Epstein sebagai seorang akademisi, dan Jeffrey Epstein sebagai seorang pengusaha. Lintas balik Epstein ialah mampunya ia membangun relasi secara strategis. Kedekatan ini bukan hanya soal status, tetapi bagaimana ia mampu membuat perlindungan sosial yang kebal hukum. Tentunya analisis yang digunakan ialah strategi yang mana mampu mengubah koneksi menjadi perisai dari impunitas itu sendiri. Lanjut pada hukum kedua, jaga reputasi dengan segala cara. Reputasi merupakan landasan kekuasaan, merupakan satu celah yang mana dapat menghancurkan segalanya. Maka ia harus bertarung dengan layaknya nyawa. Namun berkaitan dengan hal ini, realitas dari topeng filantropis menggambarkan bagian dari awal karir Jeffrey Epstein hingga 2008 tuduhan awal dari kasus ini menjadi penyelesaian hukum yang ringan. Sampai 2019 terjadi proses penangkapan akhir, yang mana ini menjadi reputasi mampu memanipulasi publik dengan membangun citra sebagai seorang investor sukses dan filantropis yang merupakan teknik-teknik dari pertahanan itu sendiri. Citra sosial yang kuat mampu menjadikan pengungkapan kebenaran terjadi dalam 1 dekade. Selanjutnya kita bahas dengan hukum yang ketiga, yakni sembunyikan niatmu. Yang mana kita gambarkan seperti gambar yang saya paparkan. Adanya start awal ialah citra diri dari Jeffrey Epstein sendiri, merupakan investor yang dermawan. Koneksi yang dimiliki berada pada konektisitas yang sangat tinggi. Adanya properti terisolasi, kemudian adanya aktivitas ilegal, kompartimentalisasi,
kemudian ada perekrutan yang secara terselubung, kemudian ada temeng realitas tersembunyi. Tentunya hal ini merupakan privasi, tapi ini merupakan alat untuk eksploitasi tanpa batas dari seorang Jeffrey Epstein sendiri. Pada hukum keempat, Jeffrey Epstein membuat orang bergantung padanya. Mengapa demikian? Tentunya untuk mempertahankan kemandirian, sehingga ia mampu dibutuhkan dan diinginkan. Semakin ia diandalkan, maka semakin besar kebebasan yang ia punya. Faktanya di lapangan, memang rantai ketergantungan menjadikan seseorang berkuasa terhadap struktural dan psikologis. Sehingga hal-hal yang dijanjikan di lapangan ialah janji finansial yang mana mampu menawarkan akses ekonomi dengan stabil dan tinggi. Yang kedua, adanya relasi sosial dengan menggunakan koneksi sebagai daya tarik. Insight-nya, adanya ketergantungan ekonomi yang menjadikan kontrol psikologis sehingga mampu membungkam korban terhadap apa yang terjadi. Akhirnya, saya meriset ulang lagi, terdapat refleksi etis. Namanya di sini kita gambarkan sebagai pola timbangan ya teman-teman. Yang mana di sini ada batas antara strategi murni dan eksploitasi manusia yang digunakan oleh Jeffrey Epstein. Namun, strategi-strategi yang tertuang pada file Epstein ialah strategi kekuasaan tanpa etika atau eksploitasi. Tentunya pada kasus ini kita tahu eksploitasi manusia itu menyangkut perdagangan manusia, yang mana penjualan seks terhadap elit global, dan juga adanya eksploitasi brutal yang dilakukan elit global, dan adanya kerjasama, yang mana kerjasama yang dilakukan adalah perdagangan manusia itu sendiri ya teman-teman. Miris, sangat miris tentunya. Namun dengan adanya analisis yang kita gunakan pada buku The 14X Law of Power, maka kita mampu mengulik secara jelas perspektif kasus ini berkaitan sekali dengan prinsip kekuasaan yang efisien, sehingga menjadi amoral yang tujuan utama adalah mendominasi seseorang. Kemudian, mengapa hal ini terjadi? Tentunya ada alasan di balik itu semua teman-teman, dan saya berupaya menganalisis di sini adalah adanya kegagalan sistem. Mengapa demikian? Karena hukum ini belum berhasil. Mengapa hukum ini belum berhasil? Karena adanya pemujaan status. Konsep utama dari adanya ini semua adalah pemujaan status. Sistem sosial yang terlalu silau pada kekayaan, jabatan, mampu melemahkan kontrol hukum ketika bermasyarakat. Masyarakat pun memuja simbol kesuksesan, mereka buta terhadap sumber kesuksesan tersebut. Sehingga kekuasaan yang tidak diawasi secara potensial akan menciptakan impunitas mutlak yang sangat sulit untuk dihancurkan teman-teman. Namun dari analisa yang saya lakukan, terdapat ada dua versi ya teman-teman. Adanya kebenaran berbanding lurus dengan kekuasaan, namun ini bisa menjadi rasio perbandingan untuk teman-teman, bahwa kebenaran yang terjadi ialah jaringan elit memperkuat posisi mereka dengan adanya relasi, menggunakan reputasi, melindungi dari adanya kecurigaan yang terjadi, hingga kasus ini sulit untuk terkuak, dan uang mampu menciptakan ketergantungan terhadap portal-portal hukum yang harusnya ditegakkan. Selanjutnya dari segi kekuasaan, memang kekuasaan tanpa moralitas merusak sistem tatanan sosial yang mana akan berdampak secara transparansi, terutama dalam penegakan hukum yang mestinya menjadi penyeimbang, justru menjadikan manusia takut akan hukum di negara itu sendiri, teman-teman.